Halo, selamat datang teman-teman kembali lagi di videonya Ngoding. Hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang sangat menarik. Jadi sebagai eh, bocoran rahasia ya. Jadi dengan teknik ini saya tuh bisa jadi dapat uang tambahan ya kira-kira 5 juta per bulan lah. Gara-gara saya rajin melakukan kegiatan untuk ngebangun second brain. Jadi second brain itu apa? Nanti kita bakal bahas ke situ. Intinya di sini kita bakal belajar gimana caranya mengelola informasi untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kita dalam bekerja dan juga aktivitas digital kita berselancar di dunia maya, dan bonusnya kita bisa dapetin duit dari sini. Gimana caranya nanti kita bahas. Oke. Yang pertama, nah jadi presentasi ini atau video ini tuh terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul Building a Second Brain, a Proven Method to Organize Your Digital Life, Unlock Your Potential Creativity gitu ya. Nanti teman-teman bisa beli sendiri, baca ini bukunya. Jika kalian tidak ingin membaca bukunya, di sini saya bakal kayak menguliti sedikit apa yang saya dapat dari buku ini, yang saya terapkan dan bermanfaat buat saya, tentunya ngasilin duit juga. Oke, kita mulai dengan apa itu second brain. Sebenarnya kalau saya simpulkan, second brain itu simple ya, sebuah wake up dari otak kita. Kira-kira ada tiga goals ya, tiga key point yang perlu ada dalam sebuah your second brain gitu. Yang pertama itu ada storage. Ya, jadi informasi di dunia maya ini tuh sangat banyak sekali. Bahkan informasi itu saking banyaknya, kadang-kadang dia hanya singgah sebentar di otak kita, kemudian hilang. Maka untuk itu, kita perlu menyimpan informasi itu eh, di dalam sebuah storage, yaitu digital storage. Nanti bisa apa aja aplikasi yang teman-teman gunakan yang nanti bisa diakses. Nah, kita bisa search, kita bisa connect link, kemudian gunakan untuk sebagai apa ya, nge-arrange itu informasi untuk dapetin kayak value yang berlebih gitu, nilai yang lebih dari informasi yang kita kumpulkan tadi. Nah, goalsnya pada akhirnya itu untuk meningkatkan produktivitas kita, karena kita nggak perlu lagi ngabisin waktu berjam-jam untuk mencari informasi yang kita ingat kayaknya dulu kita pernah tahu tapi lupa di mana gitu kan ya. Nah, kira-kira itu key pointnya sebuah second brain. Jadi fungsi otak itu sebenarnya bukan untuk mengingat, tapi untuk berpikir, mengolah informasi gitu. Nah, informasi itu, otak kita punya kemampuan untuk menyimpan informasi, tapi dia, informasi yang kita simpan dalam otak kita itu lama-lama bisa hilang kalau kita nggak sering mengaksesnya itu. Teman-teman pasti pernah apa ya, ngalamin lupa. Lupa itu, kenapa sih kita bisa lupa? Lupa itu karena eh, kita tidak mengakses informasi itu di otak kita secara sering gitu. Jadi lama-lama dia bakal hilang gitu. Nah, untuk itu kita perlu second brain. Nah, dari second brain itu apa sih manfaatnya second brain? Kenapa kita butuh second brain? Yang pertama itu ya information overload ya. Jadi kayak tadi, informasi yang banyak itu jangan kita simpan di otak kita, tapi simpan di komputer gitu ya, di tempat lain gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa nge-arrange informasi itu untuk nge-trigger kreativitas. Jadi untuk karena kreativitas itu kan connecting the dot gitu. Kita ngumpulin banyak informasi, terus apa sih garis merah, benang merah penghubung dari informasi yang banyak tadi, sehingga ini nanti bakal bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, untuk pekerjaan, untuk ngebuat lagi konten, memproduksi informasi baru dengan sentuhan pandangan dari diri kita gitu, yang selanjutnya bakal men-trigger produktivitas kita. Dan yang terakhir itu juga bisa kita gunakan untuk
personal branding. Jadi kita bisa ngumpulin informasi ini dan nge-share knowledge yang kita kumpulkan tadi melalui blog dan wiki gitu. Nanti kita bahas gimana bikin blognya dan juga wikinya. Ya intinya tuh karena kita pelupa gitu ya. Kita pelupa, jadi kita perlu second brain gitu. Jadi backup dari otak kita nih gitu. Nah, di sini kita bakal ngebahas kira-kira ada 3 komponen dari second brain kita gitu. Ada 3. Yang pertama tuh personal notebook. Ini tuh catatan-catatan gitu ya, catatan-catatan keseharian kita. Nah, biasanya personal notebook itu bakal contain sensitive information. Misalnya kayak contohnya nih, kredensial untuk password, email dan segala macamnya itu hal-hal penting. Nah, ini perlu kita catat karena kadang-kadang kita lupa password kita sendiri gitu. Siapa yang kira-kira sering lupa passwordnya sendiri gitu. Selanjutnya itu wiki ya. Jadi setelah personal notebook ini yang bakal sering kita akses setiap harinya. Habis itu nanti ada wiki page. Wiki page itu ya informasi-informasi seperti blog post atau misalkan eh, apa ya, kayak misalnya design inspiration atau video inspiration, quote, anything kita temuin di online, kita save linknya itu di dalam sebuah tempat, bisa website, bisa apapun nanti, dan share itu to the world gitu. Ini nanti bersifat publik, bisa diakses oleh banyak orang. Kemudian yang terakhir itu adalah blog post. Jadi puncak dari second brain ini, jadi ngumpulin data dari internet itu kita bisa menulis sesuatu dari situ. Sebenarnya kalau blog post ini tuh lebih sering kalau saya sendiri gunakan untuk mengingat apa yang saya pelajari gitu. Misalnya habis belajar framework baru atau apa, saya bikin tutorialnya dan segala macam. Dan di blog post ini jadi kayak puncak kita mengolah informasi itu bisa ngebuat new knowledge, jadi pengetahuan baru yang kita bagikan ke dunia, yang dengan itu nanti kita bisa dapat uang juga. Nah, penasaran kan? Kalau udah bicara uang pasti kalian semangat nih. Nah, kita bahas dulu pertama personal notebook gitu ya. Jadi catatan pribadi, ini catatan sehari-hari gitu. Nah, berdasarkan buku Building Second Brain tadi itu kira-kira ada sebuah konsep namanya paramethod. Paramethod itu sebenarnya singkatan dari 4 konsep. Sebenarnya nanti bisa jadikan folder gitu ya. Pertama itu projects. Jadi ini catatan related dari sebuah something yang eh, ada tujuannya. Kayak misalnya nih catatan untuk saya mau bikin video YouTube ini gitu. Nah, itu kan ada outcome-nya YouTube, kemudian deliverables. Jadi jelas ini kapan di deliver selesainya, deadline-nya gitu. Selanjutnya tuh ada areas, jadi catatan yang berdasarkan sesuatu yang goals-nya itu nggak ada deadline-nya, tapi kayak kita perlu uh, make sure bahwa itu selalu kita manage, seperti kayak uang tagihan, catatan tagihan, dan semacamnya gitu. Selanjutnya resource, jadi reference materials, misalnya information dari dunia luar yang nanti bisa kita gunakan untuk sebagai wiki ya. Kemudian ada archive, notes yang nggak lagi nggak kita edit, nggak aktif, tapi kita pikir di suatu saat nanti ini kita butuh ini gitu ya. Misalnya quotes, kemudian links ke produk yang menarik atau design inspiration, font misalnya kayak gitu. Nah, kita bahas lebih jelas lagi satu persatu deh. Nah, kira-kira kalau ini tuh sebenarnya folder ya, sistem folder dari buku Building a Second Brain. Folder yang pertama itu projects. Jadi foldernya nanti dikasih nama projects. Terus di project itu tuh kira-kira ada 3 poin ya. Jadi outcome driven, yang dia require multiple work session. Jadi kayak ini tuh
Nanti dalam satu goals project itu ada beberapa notes dan teman-teman kayak aktif nyimpen, misalnya lagi masa research untuk sebuah pekerjaan, sebuah task, sebuah goals, nanti dikumpulin di situ semua. Dia harus ada clear goals dan end dates, jadi ini waktunya jelas, goalsnya apa, kemudian action oriented, short term in focus gitu. Jadi di breakdown menjadi task kecil-kecil yang bisa di apa ya, jelas action itemnya, apa yang harus dilakukan gitu. Ya contohnya nulis blog post, ngerencanain staycation misalnya, kemudian apa, benerin dapur, benerin apa segala macam kayak gitu ya. Itu contohnya. Kemudian ada areas. Nah, ini tuh untuk apa ya, roles or responsibility with ongoing standard maintain. Ya contohnya kayak mencatat finance, kemudian health, relationship dan segala macam. Ini penting dan perlu diingat terus ongoing gitu. Nanti ditaruh di sini gitu. Habis itu ada resource, jadi topic ongoing interest as reference material. Ini tuh biasanya lebih kayak nyimpen links atau buku, video, quote dan segala macem. Ya seperti hobi, kemudian kayak ya tempat yang kira-kira menarik untuk dikunjungi, buku atau resep masakan seperti itu ya. Yang keempat itu archive. Jadi archive ini tuh something yang ya tadi lah, sesuatu yang nggak perlu diakses lagi sekarang, tapi kamu pikir suatu saat nanti itu bermanfaat, kayak butuh informasi itu, maka itu di folder archive. Jadi itu urutannya penting tuh. Jadi project itu penting banget, kemudian areas agak penting, resource nggak terlalu penting, archive biasanya entah kapan bakal diakses lagi, tapi kayak di archive gitu. Nah sebelum kita lanjut ke wiki, saya bakal kasih contoh deh, contoh ya, contoh untuk ini. Nah di sini saya itu biasanya kalau untuk notes pakainya Obsidian. Ya teman-teman bebas ya, pakai aplikasi note taking kesukaannya masing-masing. Kalau saya tuh paling suka ya ini Obsidian, karena dia bisa markdown, terus saya bisa kayak ngelihat apa namanya, yang editnya kayak editornya enak aja sih gitu, di mata enak, fontnya di mata enak. Jadi teman-teman bisa pakai Notion atau Google Docs, anything you like gitu. Nah ini contohnya saya mau itu membangun second brain for programmers gitu ya. Nah ini overviewnya segala macem, terus ini link related ke apa namanya teori yang digunakan. Jadi tujuannya kenapa? Jadi sebanyak apapun folders, sebanyak apapun note taking kita, dia bakal masuk ke 4 folder doang, sehingga lebih enak kayak nge-manage-nya. Ini framework yang di-develop dari buku Building Second Brain tadi itu. Nah ini kebetulan gak apa namanya, gak, ini baru saya buat tadi, jadi ini masih belum ini penuh. Jadi sebenarnya ini nggak harus ngikutin ini, teman-teman bisa gunakan apa ya, format yang kira-kira kalian nyaman aja. Nah, saya juga punya format yang ini adalah catatan saya yang lain, yang ini tuh ya folder gini aja. Jadi ada aset, ini tuh lebih ke gambar kayak gitu segala macam. Biasanya ini catatan personal, bisnis, kemudian ya YouTube, new work dan segala macam. Jadi ini content sensitive information gitu. Jadi bebas sih sebenarnya, bisa pakai para, cuman pilih aja mana yang nyaman. Cuman kalau dari saya tuh kayak para method ini menarik banget untuk diikutin, karena jadi lebih rapi aja. Catatan kita nggak berserakan di mana-mana, ya masuk aja di 4 folder ini gitu. Nah itu untuk teknik mencatat gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke poin selanjutnya, wiki page gitu. Nah wiki page ini tuh manfaatnya adalah kayak
biasanya kalau kita programmer kita bakal ini ya ngebaca blog post, sering ngebaca blog post, atau lagi kerja itu kita baca tutorial. Nah untuk itu tuh saya sering banget menyimpan hal-hal menarik, sesuatu yang saya pelajari itu di wiki page gitu. Nah personal wiki itu dia bisa diakses di public, dan bisa menggunakan ini ya di kalau saya sih bikin web sendiri, ini saya bikin tutorialnya, jadi teman-teman bisa baca. Ini nanti saya kasih linknya di sini, kalian baca gimana caranya. Nah ini contohnya, nah, ini adalah contoh wiki page yang saya bikin. Nah di sini ada wiki, nah di sini tuh ada ya saya banyak apa ya, sesuatu yang ya ini kayak produk-produk kayak yang menarik, kemudian buku-buku yang saya baca, kemudian ya sesuatu yang saya bookmark gitu ya dari internet. Kemudian fonts gitu. Eh, oh ya, sama sama satu lagi nih, saya lupa. eh Clip ini tuh project saya. eh ini tuh apa ya, kalau pakai wiki ini kan kita nyimpen links doang ya, misalkan bookmarks ini links gitu. Nah kadang links itu dia suka apa namanya, eh, mati gitu linknya tuh. Kadang kita ngelink blog, dia tuh blognya udah nggak diaktif lagi, sehingga kita kehilangan konten itu. Nah makanya saya tuh bikin sebuah project namanya Red Clips nih. Nah Red Clips ini tuh apa ya, kayak ngedownload itu, nge-scrap datanya itu jadiin markdown, terus disimpan. Jadi ini di database sendiri, teman-teman nggak perlu khawatir lagi kalau blognya itu udah mati. Misalnya Medium nih mati nih, kita nggak perlu khawatir lagi karena udah kita simpen. Kita bisa kasih tag nih, misalnya programming gitu misalnya. Nah dengan kayak gini nanti saya bisa clips, lihat tag yang dia programming, nah muncul semua nih. Ini banyak catatan-catatan saya gitu. Nah di sini juga apa namanya, saya bisa kayak baca Hacker News, ada sesuatu yang menarik apa nih, misalnya kira-kira case evolution segala macam, wah ini menarik nih. Nah enaknya tuh pakai ini tuh kayak kadang kalau kita buka Forbes itu banyak muncul iklan gitu ya, atau kayak ini continue reading gitu kan, kayak mana nih hilang nih nggak bisa dibaca. Nah tapi kalau ini kita dapat nih, ya kan, kita tinggal baca gitu. Bahkan ini ada AI yang bisa generate summary, cuman sekarang ini apa belum gua aktifin, jadi kalian nggak bisa karena harus bayar ya. Jadi saya nggak tahu, soalnya sekarang penggunanya tuh nggak terlalu banyak, jadi kayak saya perlu nggak mengimplementasikan ini, mau nggak kalian bayar gitu. Jadi belum ada keputusan untuk itu, tapi untuk saat ini bisa kalian akses secara gratis. Jadi tinggal hubungi aja, buka aja Red Clip, terus kalian nanti bisa daftar gitu. Nah ini tuh enaknya bisa misalnya kalian buka berita, situs berita ini biasanya kan banyak iklan tuh. Misalnya aku klik ini mau baca ini kan banyak iklan, mas aku add to Red Clip. Nah ini klik ini nanti dia bakal masuk di sini, hilang tuh beritanya, dan aku bisa hapus juga gitu. Udah. Nah itu promosi dikit ya. Ini kita copy dulu. Dah. Nah habis itu kita masuk berikutnya, itu adalah blog post ya. Jadi blog post ini tuh sebenarnya bisa saya bilang puncak dari organizing information we found online from internet. Jadi dengan ngumpulin banyak informasi, kita bakal dapat knowledge gitu. Biar knowledge itu melekat kepada otak kita, kita harus menulisnya dengan blog post. Nah, kenapa kita harus menulisnya? Karena programmer sendiri itu wajib banget untuk menulis ya, karena kayak kita tuh bukan hanya ngoding aja, kita bakal kerja bersama tim, atau kita bakal nulis dokumentasi. Untuk itu wajib buat kita untuk sering-sering latihan menulis gitu. Nah dengan menulis ini juga nanti teman-teman bisa dapat penghasilan gitu. Kayak sebagai contoh nih,
aku barusan nerbitin artikel tuh minggu lalu. Ini judulnya Guide to Stateless Laravel Application Using. Nah, aku nulis blog ini itu dibayar $500 teman-teman. $500 itu kira-kira berapa tuh? $500, nah 7 juta, lumayan tuh gitu. Ini emang ya nggak setiap hari dapat, biasanya cuma sebulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, tapi ada. Yang penting kita rajin nulis aja. Nah, kok bisa aku dapet ini? Nah, bisanya itu gara-gara waktu itu aku belajar ngedeploy Laravel pakai fly.io. Fly.io. Nah, ini adalah layanan hosting gitu. Nah, aku nyobain itu dan aku tulis dan bahasa Inggris, dan sangat simpel banget ini. Oh, teman-teman, ini tuh nggak banyak loh tulisannya. Gara-gara ini saya tuh dihubungin sama perusahaan namanya Tigris Data. Mereka ini kebetulan kayak jadi satu dengan Fly. Mereka bekerja sama, terus ngelihat tutorial yang aku tulis, nawarin kerjaan sponsor nulis. Lumayan kan, $500. Kayak ini tuh nggak banyak, ini cuma catatan, makanya nggak perlu bagus-bagus sama, tapi kayak jelas gitu. Ini tujuan aku nulis ini awalnya bukan untuk kayak ngajarin orang, tapi kayak mencatat lagi. Soalnya nanti aku bakal punya project-project lagi yang bakal ku deploy di sini, dan ini aku punya GitHub Action-nya, dan ya ini catatan pribadi sebenarnya. Ini catatan pribadi yang aku share ke internet gitu kan. And it makes me money gitu. Nah, bonus. Makanya itu adalah sebuah puncak dari pengolahan informasi. Itu jadi ya punya blog itu penting ya untuk mengingat apa yang kita buat. Nah untuk bikin blog itu ada, ini aku bikin tutorial, teman-teman silahkan aku kasih linknya di sini. Aku bahas gimana caranya bikin blog, teman-teman nanti ini gratis di Verasal gitu. Ini tutorial untuk aku bikin blog yang ini, yang aku berbahasa Indonesia. Nah gitu, dan kira-kira itu aja. Selesai sampai di sini. Jadi apa sih? Jadi dari pembahasan kita kali ini tadi itu kira-kira ada ini 3 hal ini yang perlu temen-temen garis bawahi. Jadi buat personal notebook, kemudian buat wiki page, kemudian blog post. Lakukan ini dengan rajin. Nanti bonusnya kamu bisa dapat kerjaan nulis yang kerjaan itu nggak kamu cari, dia datang sendiri gitu. Nggak bisa jadiin andalan juga, cuman kayak lumayan tuh dapat nulis, karena nulis itu biasanya butuh waktu ya, kalau lagi sibuk kerja tuh seminggu ya, riset, karena paling lama tuh riset, kemudian nulisnya sendiri tuh biasanya ya paling lama 3 jam gitu, risetnya biasanya 4 hari, 3 hari, 5 hari gitu. Tapi kan lumayan tuh, kerja seminggu dapat 7 juta kan lumayan tuh. Nah ini tuh kayak tadinya cuma habit aja saya, karena kesulitan banget untuk nge-manage informasi, apalagi misalnya terkait project. Awal-awalnya tuh aku nulis kayak nyimpen environment variable gitu. Kalau misalnya ada anggota baru ke tim gitu, gimana cara setup itu, ya aku kasih aja nih catatan saya. Cobain, nanti kalau ada pertanyaan tanya ke saya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada informasi yang kurang, ya udah saya tambahin di situ. Ya gitu aja. Gitu, catat dan ngebikin kita tuh jadi kayak memisahkan sesuatu yang di kepala kita, informasi dengan informasi dengan pengetahuan itu disimpan di komputer. Kalian bisa gunakan aplikasi apapun. Kalau saya sendiri pakainya Obsidian gitu. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Terima kasih teman-teman udah ngikutin penjelasan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa dapat implementasikan ini sendiri. Yakin deh, emang nggak langsung. Fokus ini setahun deh. Tahun kedua pasti ada aja. Biasanya kerjaan baru, kemudian duit
apa aja bakal banyak hal yang berubah dalam hidupmu kalau kamu rajin menulis dan mencatat. Sampai segitu aja, sampai ketemu di video berikutnya, and bye bye.